Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwat iman rahimakumullah, setelah Allah menjawab kekhawatiran Siti Maryam tentang single parentnya gitu. Jadi mengurus Nabi Isa tanpa seorang bapak. Kemudian Allah menenteramkan dengan menjawab bahwa Allah akan mengajarkan Alkitab kepada Nabi Isa, hikmah, ilmu pengetahuan, wa Taurata, bahkan Taurat, dan memberikan kitab Injil. Kemudian Allah juga menenteramkan bahwa anak ini bukan hanya sekedar anak, tapi anak ini akan dipersiapkan menjadi seorang rasul yang diutus kepada Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rasulan ila Bani Israil. Dan juga Allah akan menjadikan Nabi Isa sebagai rasul kepada Bani Israel. Ani qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku akan mendatangkan kepada kalian tanda dari Tuhan kalian. Jadi di antara bukti kenabian itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat. Ayat ini suka disebut sebagai mukjizat. Mukjizatnya tina kalimat azat artina lemah. Mukjizat isim fa'ilna yang melemahkan. Jadi mukjizat para nabi itu melemahkan alasan-alasan orang yang tidak mau menerima, makanya disebut mukjizat. Mukjizat ini ada yang sifatnya hissiyah, sifatnya itu terlihat, bahkan diketahui oleh orang-orang yang mahir. Jadi namun mukjizat diketahui aku jelema biasa mah jadi aheng teh teu aneh. Tapi lamun misalnya ahli pengobatan, ahli sair, kemudian diberikan mukjizat yang lebih bagus tak kahartieun gitu. Jadi mukjizat itu biasanya berkaitan dengan keadaan, kondisi, kemahiran, kemampuan umat-umat di mana nabi-nabi tersebut diutus. Mukjizat ini bedanya tidak dipelajari. Nah, kalau dipelajari maka itu biasanya sihir, trik, sulap ataupun apapun. Yang di dalam Al-Qur'an disebutkan seperti dalam contoh ketika Nabi Musa saharu ayunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin adim. Dan kemudian para penyihir itu saharu ayunas. Saharu teh tina kalimat sahar. Sahar teh sahur. Waktu sahur teh berang penting. Sahur abus ka berang, abus ka penting. Nah itu teh disebut teh samarnya. Disebut ka berang da masih keng poe. Disebut penting da sudah masuk ke siang. Fajarnya sudah ada. Nah itu sebutnya itu sahur. Jadi sahur itu samar-samar. Makanya disebut sihir itu menyamarkan pandangan manusia. Dan menyamarkan pandangan manusia yang disebut dengan tipu daya penglihatan itu bisa dipelajari seperti sulap-sulap, trik-trik yang banyak dipertontonkan oleh ahli sulap. Nah, tujuannya apa? Wastarhabuhum, dan memberikan rasa takut, menakut-nakuti mereka, dan mereka datang dengan tipuan yang sangat besar di mana mereka melemparkan tali kemudian seperti ular. Ketika dibalas oleh Nabi Musa, an alqi aso, dilemparkan tongkatnya, kemudian faidah ya hayatun asubanu mubin. Ketika dilempar, si kayu tersebut bukan seperti ular, tapi ular benar, ular yang nyata. Dan itu diketahui oleh siapa? Bukan oleh masyarakat awam, tukang sihir nu jarang ragu. Barulah itu bisa diterima. Dan mereka pun fa'uqiya saharatu sajidin. Ahli sihir itu ternyata Malik
bersujud, beriman pada Nabi Musa, beriman pada Allah. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini pun juga sama mukjizat itu. Jadi mukjizat itu satu kali, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang. Maka tiap apapun mukjizat para nabi sakalian we. Mun misalna di dieu sapertos Nabi Isa, ani ahluku lakum minatini kahayati toiri fa anfuhu fihi fayakunu toiron biidnillah. Aku membentuk dari tanah liat, kemudian diberikan air bentuk seperti burung, kemudian ditiupkan kepada pada tanah liat yang bentuk burung itu, fayakunu toiron, jadi manuk biidnillah. Makanya banyak gambaran-gambaran Nabi Isa atau Yesus Kristus itu manuk wae, karena salah satu mukjizatnya itu dia membentuk dari tanah liat kemudian ditiupkan jadi burung yang nyata. Nah, tak sekali we untuk unggal ayat tanah dibentuk itu tidak, tapi itu satu kali untuk membuktikan kepada orang-orang Bani Israel. Nah, itu pun juga biidnillah, dengan izin Allah. Kalau tanpa izin Allah tidak bisa. Wa ubriul akmaha, dan aku menyembuhkan orang yang buta dari lahir. Jadi ada yang buta permanen dari lahir itu tidak mungkin bisa melihat lagi. Tapi kalau ada buta yang temporer itu bisa di transplantasi kornea dan yang lainnya. Nah, ini mah dari lahir tidak bisa melihat, itu oleh Nabi Isa kemudian disembuhkan. Wal abroso, dan juga penyakit sopak. Namanya sopak teh belang. Nah, itu disembuhkan. Nah, yuk patarosana atuh sana kitu mah lamun kiwari, zaman kiwari ku kemajuan teknologi ilmu medis kan anu sopak bisa calager. Terus anu lolong bisa dioperasi dan sebagainya. Apakah itu tidak lagi jadi mukjizat? Bisa jadi. Seperti Nabi Ibrahim kemudian masuk ke dalam kobaran api dan tidak apa-apa. Di Jepang ditemukan baju anti api. Jadi masuk ke kanu seuneu teh make baju eta mah itu kuat, tidak bisa terbakar. Nah, itu mukjizat hisiah itu bisa jadi dengan kemajuan teknologi bisa dicapai, tapi dalam bentuk yang berbeda, dipelajari make alat beda jeung para nabi mah anu langsung. Nah, kalau mukjizat yang sifatnya bukan hisiah, nah seperti Al-Qur'an, sampai sekarang pun tidak ada yang bisa membuatnya. Nah, makanya tantangan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu mukjizatnya adalah membuat satu Al-Quran, 10 surat, 1 surat, atau 1 ayat saja yang sama dari huruf-huruf hijaiyah. Nah, yang itu semua tidak bisa dilakukan sampai sekarang. Jangankan mencari satu saja kesalahan yang ada dalam Al-Quran, belum ada orang yang bisa membuktikannya. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi, wa uhyil mauta biidnillah, dan kemudian aku menghidupkan lagi orang yang telah mati dengan izin Allah. Jadi bukan dihidupkan terus biasa deui, bukan, hidup sebentar kemudian juga mati lagi. Hampir sama dengan seperti Nabi Musa ketika kasus ada pembunuhan di Bani Israel. Wa unabiukum, dan aku mengabarkan pada kalian bima ta'kulun, apa yang kalian makan. Jadi yang kita makan itu biasanya personalnya pribadi. Jadi terus ataruang di bumi masing-masing. Nalika ka Nabi Isa ngumpulkeun, Nabi Isa mah terang nu ieu tos nuang daging sapi, nu ieu daging domba, nu ieu nuang susu. Tak apaleun sanjan teu dibejaan. Nah, bisa apa? Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, asun aya kitu mah bisa tina bauna, maka ditambahan wa nabiukum bima taquluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Bahkan apa yang kalian simpan dari makanan di rumah-rumah kalian ge Nabi sama apal. Jadi ieu teh salah sawiosna karena orang-orang yang tidak mau berbagi dan menyimpan makanan di rumah, tah Nabi sama dibejakeun. Ieu nyimpen ieu, ieu nyimpen ieu. Kebayang ibu-ibunya, Bu atuh candak eta sayur sop teh di bumi. Padahal teh aya nu apaleun gitu nya. Bu ieu
tuangna dibawa sampai seperti itu. Nabi Isa diberikan kemampuan. Inna fi dzalika laayatan, itu semua adalah tanda kekuasaan Allah yang tidak bisa dipungkiri lagi untuk beriman dan percaya kepada Nabi Isa. Itu pun in kuntum mukminin, jika kalian itu beriman. Jadi ku perkara anu leutik mah lamun percaya, nu rongkah oge mun aya iman mah percaya. Anu perkara leutik oge teu aya iman mah moal percaya. Kitu nate nuduh nipu jeung sajabana. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi mukjizat itu dibutuhkan untuk menguatkan dan juga menerima orang-orang yang tidak percaya. Tetapi itu penguat sebenarnya. Da ai anu teu iman mah apapun mukjizat yang didatangkan di hadapannya, dia kalau tidak beriman dia tidak akan menerima. Insyaallah orang lanjutkan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.